Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bunda semuanya? Mudah-mudahan Ananda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dengan Bunda Arita di sekolah yang kita cintai dan yang kita banggakan, Putra Dharma Islamic School. Oke, kali ini Bunda akan menerangkan satu materi yang berjudul wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Apakah Ananda sudah tahu apa itu wawancara? Ya, mari kita belajar bersama-sama. Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan suatu informasi. Di dalam wawancara terdapat dua di dalamnya, yaitu ada pewawancara dan ada narasumber. Adakah yang sudah tahu apa itu pewawancara dan narasumber? Pewawancara adalah orang yang memberikan pertanyaan kepada narasumber, dan narasumber adalah orang yang menerima pertanyaan sekaligus memberikan jawaban atau informasi yang dibutuhkan. Dalam wawancara ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum wawancara, berikutnya saat wawancara, dan berikutnya lagi setelah wawancara. Baik, Bunda akan menjelaskannya satu persatu. A. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan wawancara. 1. Menentukan topik wawancara. Yang kedua, menentukan narasumber. Yang ketiga, menentukan jadwal dengan narasumber. Yang keempat, membuat pertanyaan. Yang kelima, mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan saat wawancara seperti HP, kamera, atau dan yang lain-lainnya. Yang keenam adalah berpakaian rapi dan sopan. B. Hal-hal yang harus diperhatikan saat wawancara. 1. Memperkenalkan diri. 2. Gunakanlah kata-kata atau kalimat yang sopan dalam memberikan pertanyaan kepada narasumber. Yang ketiga, gunakan juga kosakata baku dan kalimat efektif yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI. Kemudian yang C, hal-hal yang harus diperhatikan setelah wawancara. 1. Mengucapkan terima kasih. Yang kedua, meminta maaf jika ada kesalahan atau sikap yang kurang berkenan sewaktu melakukan wawancara. Yang ketiga, mohon diri atau pamit dengan sopan. Itulah yang harus kita perhatikan sebelum wawancara. Di sini Bunda akan memberikan contoh, ada gambar seorang anak dan seorang dokter. Ada gambarnya. Contohnya, seorang anak ingin mengetahui manfaat tumbuhan sereh. Ia bisa mewawancarai seorang dokter atau ahli kesehatan. Di sana ia bisa mendapatkan informasi yang dia butuhkan atau yang belum pernah ia dengar ataupun yang belum pernah ia ketahui. Oke, jadi anak bertindak sebagai pewawancara, sedangkan dokter bertindak sebagai narasumber. Nah, itulah yang dapat Bunda sampaikan pada materi kali ini. Mudah-mudahan Ananda bisa memahaminya dan bisa mengerti. Jadi kesimpulannya, wawancara itu adalah gunanya untuk mendapatkan informasi. Tugas Ananda di rumah, Ananda bisa melakukan wawancara bebas, bisa dengan tukang sayur, satpam, tukang sampah. Pokoknya
yang membuat menurut Ananda bisa untuk melakukan wawancara. Wawancara itu nanti bisa Ananda tuliskan di selembar kertas HVS, kemudian nanti dikumpulkan sama Bunda. Oke, nasihat Bunda, tetap semangat, rajin beribadah, dan tetap berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.